الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالحد والنفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والآثام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن رحيم الخلق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث متمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل خلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم السلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khatib mengajak mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar, yaitu keuntungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian di dalam kehidupan dunia ini, dunia hingga akhirat, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kita dahulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Bertempat di bawah langitnya Allah, makan rezeki yang diberikan Allah. Maka kita jadikan siang dan malam kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu ingat bahwa siang malam kita selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu tunduk hanya kepada Allah dan jangan berbuat perkara yang menjadikan Allah murka, yaitu dengan mengerjakan larangan Allah, itulah mengakibatkan Allah menjadi murka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang mulia ini khatib akan menyampaikan tentang rukun iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu ingat bahwa kita diberi oleh Allah pimpinan yang sesungguhnya, pimpinan yang dipimpin langsung oleh Allah, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan maksud hidup kita untuk mengikuti jejak-jejak beliau dalam segala urusan, baik itu urusan ibadah, urusan muamalah, urusan muasyarah, urusan akhlak, maupun perjuangan zahir dan batin. Mari kita ikuti, yaitu pimpinan yang langsung dibimbing oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW, agar hidup kita dunia selamat, akhirat juga akan selamat. Barang siapa yang mengikuti pimpinan yang dibimbing langsung oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia akan selamat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka ia akan celaka di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita juga selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang komplit untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Siapa mengikuti Al-Quran, maka hidupnya dunia bahagia,
akhirat juga akan bahagia. Untuk mencari kemuliaan dunia dan akhirat, kitab yang dijadikan pedoman oleh umat manusia sampai hari kiamat, kitab yang tidak akan bisa diselewengkan, dipalsukan oleh siapapun, maka hendaknya kita pelajari isi Al-Quran. Anak-anak kita ajari membaca Al-Quran, kita fahamkan Al-Quran. Siapa mempunyai anak bisa membaca Al-Quran ketika makan bersama satu meja, setiap suapan akan berguguran dosanya. Itulah keuntungan mempunyai anak yang bisa membaca Al-Quran. Untuk itu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka anak kita harus kita wariskan betul-betul faham Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia selama-lamanya, maka kita harus faham Al-Quran dan belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Kita hendaknya selalu ingat bahwa sesungguhnya di kanan kiri kita ada malaikat yang diutus oleh Allah. Di antaranya ada malaikat yang mencatat amal kita. Ma yalfidu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kita berkata apapun, berbuat apapun, malaikat selalu ada dan selalu mencatat. Maka harus kita ikuti baginda Rasulullah. Setiap berkata harus mengandung manfaat dan kebaikan. Apabila tidak bisa berkata dengan kebaikan dan bisa menterapkan manusia yang lain, maka lebih baik kita diam. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati. Jangan sampai mengucapkan sembarang ucapan atau berbuat sembarang perbuatan dengan tanpa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala amal kita dicatat dan akan ada urusannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita selalu ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, setiap hari kita semakin mendekat ke akhirat. Tambah hari, tambah dekat perpisahan kita dengan dunia ini. Kasihan orang ahli dunia. Tiap hari menumpuk dunia, setelah terkumpul ditinggalkan dan tidak ada gunanya sama sekali. Siang malam memikirkan dunia, usaha dunia, ternyata dipaksa untuk meninggalkan yang dicari setengah mati. Sungguh beruntung orang yang beriman, siang dan malam bikin akhirat ketika telah banyak amal dan persiapannya ke akhirat, kemudian dikirim ke akhirat dengan penuh kebahagiaan. Inilah orang-orang yang beruntung yang selalu amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga harus selalu ingat bahwa segala perkara yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Allah. Maka jangan khawatir apa-apa. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ditentukan oleh Allah. Kaya, miskin, susah, senang, semua dari Allah. Maka kita harus sabar dan syukur, maka akan berguguran dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah berfirman, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyudzibaka. Yang artinya apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Maka kita serahkan diri kita hanya kepada Allah. Kita hadapkan hati kita hanya kepada Allah. Dan jangan takut kepada makhluk apa saja. Karena makhluk apa saja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah rukun iman yang harus kita yakini. Yang 6 yang harus ada dalam hati kita sampai mati. Bila kita mati dalam keadaan iman yang sempurna, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan beruntung selama-lamanya, akan menjadi raja-raja di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang yakin dengan rukun iman dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh.
maka dia akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para ulama, dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Inilah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada iman dan yakin dan amal agama dengan sungguh-sungguh. Tetapi bila rukun iman ini tidak ada dalam hati kita, berarti alamat orang itu celaka selama-lamanya. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita pegang teguh isi Al-Quran. Kita pegang teguh yaitu ajaran baginda Rasulullah SAW. Kita pegang teguh apa yang telah disampaikan oleh para nabi, para rasul, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian mudah-mudahan manfaat. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashrin al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قديمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قول أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه سيدنا محمد وعلى آل ذريات سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء أربع بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب دعوات. اللهم اهدنا واهدنا بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا أهل بيتنا وقرابنا وذريتنا من بعدنا وزيرنا وأهلنا قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.